baik, mari bicara pagi hari ini. Singkapkan isi hatimu. Kami mau duduk diam, mendengar kebenaran-Mu dinyatakan Tuhan. Aku berdoa hikmat, wahyu, pengertian yang dari Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Ayo berdoa untuk teman-teman yang ada di rumah, memberkati mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memerdekakan, melepaskan mereka dari segala keterikatan, ketakutan, kecemasan. Di dalam nama Yesus, kebenaran-Mu yang memerdekakan itu tersingkap pagi hari ini. Mari yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi dan silakan duduk kembali. Haleluya. Selamat pagi semuanya saudara. Shalom. Saya tahu saudara pakai masker, tapi at least saudara bisa mengaminkan dalam hati. Amin saudara. Pada pagi hari tadi saya berdoa, saya menghadapkan hidup saya ke Tuhan. Tuhan berkata bahwa hari-hari ini hari yang benar-benar gelap. Saya melihat ada 3 lapisan yang gelapnya tidak bisa ditembus saudara. Jadi adalah penting untuk saudara dan saya hari-hari ini terus melekat dengan Tuhan. Adalah penting buat saudara dan saya hari-hari ini untuk terus berharap menaruh iman saudara kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena ketika Tuhan tergantikan dengan yang lain, maka saudara sebenarnya sudah menciptakan masalah untuk masa depan saudara. Saya katakan sekali lagi, kalau ada sesuatu yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidupmu, kamu sebenarnya sudah menciptakan masalah untuk masa depanmu sendiri. Ketika Tuhan tergantikan, artinya ketika prioritasmu tidak lagi tertuju kepada Tuhan, di situ Tuhan tergantikan. Dan pada waktu Tuhan tergantikan, masa depanmu ada dalam bahaya. Tapi sebaliknya, ketika prioritasmu tetap engkau arahkan hanya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak tergantikan oleh apapun dalam hidupmu, saya mau kasih tahu sama saudara, engkau aman. Bahkan seringkali yang menggantikan posisi-posisi Tuhan dalam hidup kita ini adalah apa? Bukan hal-hal yang jahat, tapi hal-hal yang baik. Dia sanggup menggantikan posisi Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Itu bisa berupa uang, itu bisa berupa hobi, itu bisa berupa keluarga, pekerjaan. Bukan yang jelek saudara, yang seringkali bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, bahkan justru yang baik. Tapi Tuhan harus menjadi selalu yang terbaik dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saya mau katakan kepada saudara bahwa jangan gantikan Tuhan dalam hidupmu. Justru ketika engkau berada di posisi situasi yang semakin hari semakin gelap. Saudara, tadi pagi ketika saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya sujud di kaki Tuhan. Kadang-kala daging ini bosan di saudara. Serius. Saya mau beritahu, harga yang kau bayar untuk kau mencari Tuhan selalu tidak worth it, saudara. Tidak sepadan. Dengan apa? Dengan reward yang Dia akan kerjakan dalam hidup kamu. Kamu harus tangkap akan hal ini. Ya, jadi ketika saya berdoa sendiri, Tuhan tunjukkan kepada saya 3 lapisan, dan lapisan itu gelapnya luar biasa. Tapi di sisi lain, saya melihat ada terang di dalam diri saya. Dan saya juga percaya terang yang sama itu ada dalam diri saudara. Karena saudara adalah bait, adalah rumah yang Tuhan di dalamnya hadir. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah terang dunia? Setuju saudara? Justru gelap, justru situasi yang gelap pekat itu tidak akan pernah bisa mengalahkan terang yang ada dalam diri kamu. Terang tidak pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Justru ketika
terang hadir, gelap itu mesti menyingkir. Katakan bersama dengan saya. Ketika terang hadir, kegelapan mesti menyingkir. Amin. Tapi kebanyakan kita menjumpai dalam kehidupan kekristenan, justru terang itu dikalahkan, bahkan redup, saudara. Tidak lagi bisa light-nya itu menembus kegelapan. Saudara mungkin bertanya, why? Kenapa bisa seperti itu? Padahal ketika terang hadir, kegelapan pasti menyingkir. Kalau saudara dan saya lihat teplok, ngerti teplok saudara, bahasa Jawa. Itu kalau sudah mulai musim jam 6, waktu maghrib itu, jam 6 itu sudah gelap. Orang-orang mulai sudah mengisi minyak. Karena supaya teploknya itu diukur bisa sampai pagi nggak mati. Nah kalau saya ikut ronda, saya mengamati teplok itu bisa mulai meredup. Itu jam-jam mulai menjelang jam 4:30, jam 5. Dia mulai redup. Saudara pasti tahu penyebabnya apa? Teplok itu redup karena minyaknya hampir habis. Nah kalau saya pelajari firman Tuhan dan seperti yang saudara tahu, minyak itu seringkali bicara tentang anointing, urapan. Urapan memang tidak akan pernah bisa lengang dan hilang dalam hidupmu. Selama engkau bersekutu, selama yang terpenting dalam hidupmu itu hanya Tuhan, maka manusia rohmu itu selalu mengalirkan minyak baru, urapan baru, yang membuat engkau bisa melihat celah-celah yang tergelap sekalipun, engkau bisa melihatnya dengan terang. Karena apa? Terang itu kamu miliki. Tapi sebaliknya, saya ulang kembali, ketika prioritasmu tidak lagi Tuhan, cahayamu akan redup. Yesus pernah ngomong, terang itu, pelita itu mesti jangan ditaruh di bawah gantang, katanya. Pelita itu meskipun di atas gunung, orang Jawa bilang kelop-kelop begitu ya, sinarnya, itu kelihatan. Tapi kalau terang itu ditutup dengan gantang, gantang itu kayak mangkok gitu saudara. Terang itu mati, dia dikalahkan oleh kegelapan. Nah, terang itu tidak lagi bisa menerangi jalan-jalanmu di musim tergelap ini. Kalau kau memiliki prioritas yang salah dalam hidup ini, saya mau beritahu kepada saudara, demi kasih karunia Tuhan, kau gak akan bisa melihat kesempatan-kesempatan. Kau gak akan bisa menemukan sumur-sumur yang baru. Kau gak bisa menemukan celah-celah bisnis yang baru kalau minyak urapanmu mulai kering. Tapi sebaliknya ketika prioritasmu itu benar, prioritasmu itu hanya Tuhan, dan kau berkata, aku tidak akan pernah menggantikan posisi Tuhan dalam hidupku, maka yang terjadi, minyakmu akan terus dalam keadaan yang full. Engkau memiliki kehidupan kekristenan yang fresh. Dan ketika kehidupan kekristenanmu fresh, saya mau beritahu sama saudara, kuman apapun tidak bisa menyentuh hidup kamu. Yang nanti katakan amin. Virus apapun tidak pernah bisa menyentuh hidup kamu. Yang setuju katakan amin. Pernah nggak saudara membaca Alkitab dan ingatkah saudara di kitab Wahyu mengatakan kamu jangan pernah suam kuku. Artinya apa tuh pastor? Suam kuku itu artinya apa? Nggak panas, nggak dingin. Pada waktu saya merenungkan kata suam kuku, saya teringat ketika saya dikasih makan ibu saya dengan nasi kemarin. Tapi ibu saya lupa kukus dulu. Pada waktu saya makan nasi itu, rasanya gimana saudara? Saudara pernah makan nasi basi? Pernah saudara?
Nah, pertanyaannya adalah mengapa nasi itu basi? Karena pada waktu saudara nanak nasi, ya, beras itu saudara dimasak dengan ukuran air tertentu, dipanaskan dalam suhu tertentu, dan dia mulai mendidih airnya, dia membakar beras itu, dan beras itu memecahkan dirinya sehingga beras itu menjadi seperti tepung-tepung yang lembut sekali. Dan karena titik didih air itu menyatu di dalam beras yang sudah menjadi nasi itu, maka titik didih itulah yang mempertahankan nasi itu bisa dalam keadaan fresh, segar, dan memberi karbohidrat dalam tubuhmu itu dalam takaran yang bagus. Tapi ketika nasi itu mulai titik didihnya hilang, menyusut, saya mau beritahu, titik didih yang di dalam nasi itu berkurang, maka yang terjadi apa? Titik didih berkurang itu menarik banyak virus, menarik banyak bakteri, menarik banyak kuman. Sehingga ketika saudara dan saya kecap nasi itu, rasanya tidak seenak, kualitasnya tidak sebagus pertama kali engkau makan anget-anget di situ. Nah, hidup kekristenan kita pun sama. Kalau hari-hari ini kau tidak memperhatikan titik didih rohanimu, bahaya. Itu bisa menarik bakteri apapun, yang rohani atau yang jasmani, masuk dalam hidup kamu. Ada banyak anak Tuhan mengkhawatirkan, ya, ada banyak anak Tuhan mengkhawatirkan tentang polusi tangan, polusi makanan, polusi sentuhan, polusi pakaian, polusi udara, polusi air. Tapi dia salah, tidak pernah ngurusi yang namanya polusi pikiran. Justru ketika engkau hanya memperhatikan polusi di luar, tapi engkau nggak care dengan polusi yang ada di pikiran kamu, kuman di luar pun mudah masuk dalam hidup kamu. Nangkap sampai di sini, saudara? Saya mau beritahu demi kasih karunia Tuhan, saudara tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan. Kalau saudara bisa menjaga, terangmu tetap bercahaya. Kau tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan, kekurangan. Orang bilang hari ini banyak resesi terjadi di sekeliling negara kita, tapi bukan bagi anak Tuhan yang percaya, katakan amin. Yang harus ada di dalam benakmu bukan kata resesi, tapi resepsi. Katakan bersama dengan saya, resepsi. Beda atau sama? Beda. Resesi di dalamnya hanya ada ketakutan di sana. Resesi di dalamnya hanya ada apa? Kelesuan di sana, kegalauan di sana, ketakutan di sana. Tidak ada namanya keceriaan di sana. Tapi sebaliknya, Tuhan menyodorkan kepada saudara resepsi. Di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada kegembiraan, di dalamnya ada ledakan tawa. Maka yang terjadi, di dalamnya juga ada yang namanya kelimpahan. Setuju, saudara? Makan sampai kenyang. Beberapa minggu, berapa bulan ini saya ke Jakarta terus. Di situ saya diuji, saya mau rakus atau bisa jaga hati. Karena makanan yang disodorkan, makanan-makanan yang bagi saya itu mewah. Demikian juga saudara dengan saya, mesti hati-hati. Engkau harus bisa membedakan ini makanan sehat atau enggak. Firman itu makanan yang sehat buat saudara. Berita, TV, internet, IG, FB, apapun yang ada di tanganmu selain firman, itu baik, tapi itu kadang tidak menjadi makanan yang sehat buat saudara. Saudara mesti harus bijak di sana. Bisa merusak kekuatan rohani kamu. Makin lama makin lemah. Amin, saudara. Perhatikan titik didih rohani saudara hari-hari ini. Agar apa?
saudara dan saya benar-benar bisa memancarkan terang di sekeliling saudara, di mana yang lainnya gelap, di dalam rumahmu ada terang. Seperti orang-orang Israel ketika ada di Mesir, sekelilingnya gelap, tapi Keluaran mengatakan ada terang di tanah didiami kaki Israel. Saya yakin dan percaya saudara, saya yakin dan percaya. Ini menurut tafsiran saya sendiri ya. Tulah keberapa itu? Gelap pekat. Kira-kira masih ingat gak? Pada waktu Mesir diserang gelap gulita, tapi firman Tuhan katakan di Israel, di tanah Gosen ada terang. Saya yakin dan percaya itu terang bukan terang lampu saudara, tapi itu terang yang terang ilahi. Terang yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak didiami terang. Terang yang dimiliki oleh Israel dan yang tidak dimiliki oleh orang Mesir. Demikian juga dengan saudara dan saya hari ini. Meskipun orang ngomong gelap, meskipun orang ngomong susah, itu tidak ada kamusnya yang akan kau temukan kata-kata itu di kamusnya Tuhan. If you believe, saya katakan, kalau kamu percaya. Ya, bukankah kekristenan itu bicara tentang how to maintain your faith? Bagaimana kau menjaga imanmu terus bisa bekerja? Mari teman-teman, saya pagi hari sebelum kita belajar, saya mau encourage teman-teman, jaga terangmu, jaga minyakmu untuk terus terang, terus bisa apa? Memelihara terangmu bercahaya. Karena apa? Di kanan kiri kita ini gelap sekali. Tapi ketika di dalammu ada terang, orang itu bekerja dengan kamu senang sekali. Orang ketemu sama kamu senang sekali. Aku senang ketemu sama kamu karena kamu selalu menyemangati. Ada yang namanya antusias di dalam diri kamu. Banyak orang saudara tidak sedang mengagung-agungkan apapun. Saya keheran ya, ketemu sama kamu saya selalu antusias. Ada apa dengan kamu? Kata antusias itu dibagi dalam dua kata, en sama theos. En itu artinya di dalam, theos itu artinya yang ilahi. Nangkap saudara? Ketika kau ngerti bahwa kau didiami sesuatu yang ilahi dan kau bekerja sama dengan dia, tidak mungkin hidupmu nggak antusias, nggak semangat, nggak mungkin nggak ada kamusnya itu. Siapapun yang ketemu sama kamu, kamu akan senang. Dia akan disegarkan, dia akan dikuatkan kembali. Kenapa? Karena di dalammu ada Tuhan. Amin saudara. Saya rindu saudara, nggak perlu banyak orang Kristen saudara. Dibutuhkan orang-orang segini saja. Kamu antusias. Kemanapun kakimu pergi, orang ngejar kamu. Serius, berkat ngejar kamu. Saya nggak perlu cerita sih. Saya mau beritahu sama saudara, yuk hidup yang serius dengan Tuhan di akhir zaman.